Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita kepada Dia. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Markus pasal yang ke-6, mulai ayat 45 sampai 52. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Pastikan saudara mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekil. Puji Tuhan saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar dari firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara membuka hati saudara untuk firman Tuhan tertanam dalam hati saudara. Di mana saudara konteks dari firman Tuhan ini? Satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau. Dia menyuruh mereka duluan untuk menyeberang danau, sedangkan dia pergi untuk berdoa. Dan singkat cerita saudara, ketika mereka ada di tengah danau, datanglah badai saudara, sehingga pada waktu itu mereka ada dalam bahaya dan mereka begitu payahnya mendayung perahu mereka oleh karena angin sakal. Dan saudara, ketika mereka ada dalam situasi itu, ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi waktu itu sekalipun dia belum bersama mereka, tapi Yesus melihat apa yang mereka alami, apa yang sedang mereka hadapi. Saudara, malam hari ini sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara, saya rindu menyadarkan saudara beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa saat mereka pergi menyeberang danau itu atas perintah Yesus. Dan ketika mereka melakukannya, di tengah danau mereka menghadapi sakal. Mereka mengalami angin sakal. Mereka mengalami badai. Artinya saudara, saya mau menekankan bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, bukan berarti semua akan beres. Bukan berarti semua akan menjadi beres dan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Dengar saudara,
Sekalipun kita mengikut Tuhan, masalah persoalan akan tetap ada. Yang membedakan, yang saya rindu kita belajar bersama adalah bahwa ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Yang membedakan orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan adalah dalam badai, dalam tantangan, dalam persoalan yang dihadapi oleh orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengikut Tuhan dalam kehidupannya, orang itu diperhatikan oleh Tuhan. Karena sekali lagi ayat 48 itu dikatakan, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Tuhan lihat masalah mereka, Tuhan perhatikan persoalan mereka, Tuhan perhatikan masalah mereka. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa dalam apapun yang saudara alami, apapun yang saudara alami saat ini, Tuhan melihat saudara. Dalam pengiringan saudara akan Tuhan, mungkin ada masalah persoalan, jangan berkecil hati. Karena bukan berarti ketika saudara mengiring Tuhan semuanya akan beres. Tapi besarkanlah hati saudara. Kenapa saudara? Karena ketika saudara ada dalam badai sekalipun, Allah memperhatikan, Allah melihat. Ketika murid-muridnya di tengah danau bergumul oleh karena angin sakal, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan semuanya. Sekalipun dia tidak ada di dalam perahu mereka pada waktu itu, dia masih ada di darat, tetapi Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semuanya. Dan tahukah saudara apa yang terjadi ketika dia melihat murid-muridnya ada dalam kepayahan, ada dalam kesulitan? Saudara lihat ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara, ketika dia melihat mereka kepayahan dan kesulitan, dia datang kepada mereka. Dia datang, dia tidak izinkan murid-muridnya menghadapi tantangan sendiri. Dia tidak izinkan murid-muridnya menghadapi situasi yang sangat menakutkan bagi mereka pada waktu itu. Tetapi Yesus datang kepada mereka. Demikian hari ini dalam segala kondisi yang saudara alami, betapa berat kondisi yang saudara alami, Yesus datang. Dia tahu segala masalah saudara, dia tahu segala persoalan saudara, dia tahu penyakit saudara. Dia tahu kehancuran ekonomi yang mungkin saudara alami saat ini, dan dia melihat semuanya, dan kemudian firman-Nya menegaskan bahwa dia datang. Hari ini pun ketika kita menaikkan doa-doa kita, Tuhan melihat semuanya saudara, dan dia datang bersama dengan kita. Dan kemudian ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Saat dia melihat umat-umatnya ada dalam penderitaan, dia datang untuk memberi jalan keluar bagi mereka. Dan kedua, dia datang untuk memberi ketenangan, kesejukan di hati mereka. Dia berkata, tenang, aku ini ada bersamamu, jangan takut. Hari ini saudara ada pergumulan, ada kesulitan berat yang saudara alami dalam hidup saudara. Firman-Nya berkata, aku ini. Dia datang kepada saudara. Dan dia datang untuk memberikan ketenangan, kedamaian. Dia berkata, aku ini, jangan takut. Biarlah saat ini saudara, damai Tuhan mengalir bagi saudara dalam kondisi apapun yang saudara alami, karena Yesus hadir bersama dengan saudara. Dia tidak izinkan saudara sendiri, dia hadir, dia selalu ada untuk saudara. Dia datang kepada saudara, dan dia mau memberi ketenangan bagi saudara. Lalu kemudian di ayat 50 dikatakan, lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang-cengang bingung, sebab sesudah peristiwa roti yang mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Lihat saudara, berikutnya yang terjadi adalah Yesus naik ke atas perahu itu, dan ketika Yesus ada di atas perahu, semua masalah beres, semua masalah diselesaikan. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara, dalam masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi, yang kita akan panjatkan malam hari ini, ketahuilah bahwa Dia mau hadir bersama saudara dalam perahu kehidupan saudara. Dia mau ada bersama dengan saudara di dalam perahu kehidupan saudara, untuk mengalahkan badai, untuk mengalahkan
badai yang sedang menyerang, bahaya yang sedang menyerang mereka. Yesus mau naik ke atas perahu, dan ketika Yesus naik ke atas perahu saudara, masalah diselesaikan, badai tiba-tiba tenang sekali. Hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara sebelum kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketahuilah bahwa Allah memperhatikan kehidupan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, Allah hadir. Allah bekerja di sana. Apapun persoalan yang kita hadapi, Allah hadir. Allah bekerja di sana. Lihat saudara, ketika murid-muridnya ada dalam keadaan kesulitan, kebingungan oleh karena badai yang mereka hadapi, dia lihat semua, kemudian dia datang. Hari ini pun Yesus datang menjamah saudara. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini. Hari ini pun Tuhan memberikan ketenangan bagi saudara. Lalu kemudian ia naik ke atas perahu mereka dan angin pun redalah. Yesus hadir di tengah keluarga saudara, menyelesaikan segala masalah persoalan saudara. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita, permohonan kita di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan perhatikan saudara. Percaya Dia ada, Dia datang bersama dengan kita, dan Dia menjawab segala permohonan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman-Nya membangkitkan iman saudara. Naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan, doa, dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit.
Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tanganmu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-mu anak-anak-mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-mu yang mengalami sakit hipertensi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah,
dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anakmu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hatimu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anakmu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anakmu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Dalam